Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan topik yang kami pilih untuk presentasi ini, yaitu bahasa penghelaan pengetahuan dalam pembelajaran berbasis teks, rancang bangun materi pembelajaran tematik terpadu. Mengapa kami mengambil topik perihal materi pembelajaran tematik terpadu? Kalau kita menengok amanah yang diberikan melalui kurikulum 2013 bahwa pada jenjang pendidikan dasar materi pembelajarannya tidak lagi mengenal mata pelajaran, tetapi yang dikenalkan adalah berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran itu diintegrasikan dalam satu tema atau subtema. Itulah yang kita kenal dengan materi pembelajaran tematik terpadu. Dengan kata lain, pembelajaran tematik terpadu merupakan satu model pembelajaran yang memadukan atau mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Di dalam pembelajaran tematik terpadu ini, yang ditekankan adalah integrasi semua disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa berdasarkan aplikasi dunia nyata dan terstruktur untuk mendorong pembelajaran tingkat tinggi. Oleh karena itu, materi tematik terpadu ini memiliki prinsip-prinsip dasar. Pertama, bahwa materinya tersusun dari berbagai kompetensi dari berbagai bidang ilmu. Kedua, materi-materi dari berbagai kompetensi mata pelajaran atau bidang ilmu itu tersatukan secara terstruktur dan sistematis dalam satu tema atau subtema. Kemudian, prinsip yang ketiga, di antara kompetensi-kompetensi itu terdapat kompetensi mata pelajaran tertentu yang menjadi penghela sebagai media mentransmisikan kompetensi lintas bidang ilmu. Nah, persoalannya, kompetensi bidang ilmu apakah yang menjadi penghelanya? Nah, berdasarkan penelitian yang kami lakukan terhadap materi buku siswa kelas 1 sampai kelas 6, ternyata materinya belum tersusun secara tematik terpadu. Setiap materi terlepas satu sama lain. Mereka berdiri sendiri sebagai mata pelajaran yang sebelum berlaku kurikulum 2013. Kemudian setiap materi kompetensi mata pelajaran tertentu berakhir begitu saja, lalu masuk ke materi kompetensi mapel lainnya tanpa materi yang menjadi media transmisinya. Memang dari hasil kajian yang kami lakukan, ada upaya untuk mengintegrasikan materi kompetensi lintas mata pelajaran dengan menjadikan materi mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai penghelanya. Tetapi sayangnya, teks yang menjadi materi bahasa Indonesia yang digunakan itu, yang diharapkan mampu menjadi media transmisi satu kompetensi bidang ilmu ke kompetensi bidang lain, ternyata tidak memuat makna utama atau kata kunci yang tertera atau yang tercantum di dalam kompetensi dasar dari berbagai bidang ilmu yang ingin diintegrasikan dalam tema itu. Akibatnya, materi kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia yang dihajatkan untuk menjadi media transmisi tersebut belum dapat difungsikan sebagai tempat berbagai kompetensi lintas mata pelajaran disirkulasikan. Padahal kalau kita mau lari ke konsep materi yang menjadi dasar pembelajaran bahasa itu adalah teks. Sementara teks itu merupakan satuan makna yang dapat memuat makna apa saja sebagai pengisinya, termasuk makna utama pada setiap kompetensi dasar dalam berbagai bidang mata pelajaran. Oleh karena itu kami melihat bahwa pemanfaatan bahasa Indonesia belum maksimal. Padahal sebenarnya dengan jumlah subtema dari sebuah tema bisa digunakan dalam memanfaatkan
bahasa Indonesia itu sebagai penghelanya, seperti yang kami desain berikut ini. Jadi misalnya kita mau mengajarkan di kelas 4, menata materi kelas 4 dengan tema indahnya kebersamaan. Di situ kita bisa memilah ke dalam 3 subtema. Subtema yang pertama adalah bekerja sama dengan topiknya kebersamaan bersama keluarga. Kemudian ada kebersamaan masyarakat di sekitar rumah, subtemanya. Kemudian ada subtema bekerja sama atau kebersamaan di sekolah. Setiap subtema ini lalu bisa dibagi ke dalam tahapan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Misalnya tahapan pertama, tahapan pemodelan. Di tahapan pemodelan ini kita dapat mengambil subtema bersama keluarga, ya, kebersamaan bersama keluarga. Sedangkan subtema kebersamaan masyarakat di sekitar rumah bisa menjadi tahapan kedua pembelajaran teks, yaitu bekerja sama mengonstruksi teks. Kemudian subtema ketiga, yaitu kebersamaan di sekolah, bisa dijadikan tema untuk kegiatan pembelajaran berbasis teks, yaitu kerja mandiri. Jadi tetap berfokus berinduk pada kompetensi bahasa Indonesia. Kemudian dari setiap kompetensi bahasa Indonesia ini lalu diintegrasikan beberapa kompetensi dasar dalam bidang lainnya. Misalnya di dalam materi bahasa Indonesia untuk pemodelan ini kita bisa mengintegrasikan kompetensi dasar bidang matematika, bidang IPA, kemudian bidang IPS. Jadi ada 4 kompetensi dasar bidang ilmu yang diintegrasikan dalam satu subtema pada satu tema. Jadi saya ambil contoh pada materi bahasa Indonesia yang berupa teks naratif. Mari kita perhatikan dulu sebelum kita bicarakan bagaimana materi itu didesainnya. Untuk kompetensi dasar bidang bahasa Indonesia, misalnya kita memilih kompetensi dasar yang berhubungan dengan pengetahuan butir 3.2, yaitu mengenal teks cerita narasi sederhana, kegiatan dan bermain di lingkungan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis. Kemudian kompetensi dasar bidang matematika, mengenal bangunan datar dan bangunan ruang, menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. Kemudian kompetensi dasar untuk bidang IPA sama semuanya untuk KD 3.2, mengenal berbagai macam gaya. Kemudian yang terakhir untuk kompetensi dasar bidang IPS ada KD 2.4, menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk. Dari KD-KD 4 bidang ilmu yang mau diintegrasikan dalam subtema kebersamaan dalam keluarga itu, lalu kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai basis tempat kompetensi-kompetensi itu dicantolkan. Nah, caranya adalah tentu kita akan membuat materi bahasa Indonesia yang sesuai dengan KD-nya tadi. Kata kunci di sana adalah narasi, berarti menunjuk pada teks naratif. Nah, teks naratif adalah sebuah teks genre sastra yang memiliki struktur berpikir, pengenalan masalah, dan pemecahan masalah. Sehingga langkah yang kita lakukan pertama adalah menyusun materi bahasa Indonesia itu berupa teks naratif. Saya ambil contoh di sini, judulnya Indahnya Kebersamaan. Pada tema indahnya kebersamaan. Jadi kebersamaan di dalam keluarga subtemanya. Teksnya berupa teks naratif seperti ini. Di struktur pengenalannya berisi, pada hari Minggu, Aminah dan keluarga bekerja sama membersihkan rumah. Tiap anggota keluarga mendapatkan tugas yang berbeda. Aminah mendapat tugas untuk menyapu lantai.
Lalu struktur keduanya masalah. Seluruh keluarga bekerja dengan senang hati. Aminah dengan riang menyapu seluruh ruangan. Ketika ia membersihkan kotoran di bawah meja, Aminah merasa kesulitan. Ia mencoba memasukkan sapunya ke bawah meja. Akan tetapi sapunya terlalu besar sehingga kotoran sulit terjangkau. Lalu struktur ketiga pemecahan masalahnya, ayah dan ibu datang menolong Aminah. Mereka mendorong meja tulis tersebut. Sesudah meja bergeser, Aminah menemukan kotak bekas mainannya. Ayah meminta agar kotak bekas mainan tidak dibuang. Ia menyarankan agar dijadikan kotak tisu. Aminah dengan segera membersihkan bawah meja dan menyimpan kotak mainannya. Setelah selesai bekerja sama membersihkan rumah, mereka sarapan bersama. Nah, ini teks materi bahasa Indonesia berupa teks naratif sesuai dengan kompetensi dasar yang kita mau satukan dengan kompetensi dasar bidang lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Teks naratif. Di dalam teks naratif ini termuat beberapa kata kunci yang dikandung, yang merujuk, yang mengacu pada kompetensi dasar bidang-bidang ilmu tadi. Yaitu misalnya untuk matematika ada kata kotak. Kotak berhubungan dengan bangunan datar tadi pada kompetensi dasar. Kemudian untuk kompetensi dasar bidang IPA ada kata dorong, mendorong di situ. Itu berhubungan dengan gaya. Kemudian ada kata dalam hal ini frase bekerja sama atau kata menolong, itu merujuk pada IPS tadi. KD kompetensi dasar pada bidang IPS. Artinya kata-kata kunci yang menyangkut KD itu sudah terdapat di dalam teks ini. Sehingga ketika jam pelajaran bahasa Indonesia telah selesai dijelaskan, misalnya seorang guru menjelaskan bagaimana struktur teks ini, teks naratif memiliki struktur pengenalan masalah, pemecahan masalah, ini dijelaskan dulu, tiba-tiba terjadi penggantian mata pelajaran masuk ke jam kedua, yaitu untuk kompetensi dasar, katakan IPA misalnya. Nah, si guru bisa mulai menggunakan teks ini untuk membawa siswa untuk fokus ke bidang lain. Misalnya, anak-anak, misalnya seorang guru akan mengatakan, anak-anak, seperti tadi pada teks yang sudah kita pelajari itu, pada struktur pemecahan masalahnya, pada bagian pengisi pemecahan masalahnya itu, kita menemukan kata yang mengandung kata dorong, yaitu pada kalimat kedua. Mereka mendorong meja tulis tersebut. Anak-anak, kata mendorong ini merupakan salah satu gaya yang akan kita pelajari pada jam sekarang ini. Oleh karena itu kita lepas dulu bahasa Indonesia, kita akan lari ke kompetensi bidang IPA, yaitu mendorong. Nah, setelah misalnya pelajaran IPA berakhir, guru akan masuk lagi ke matematika, maka kembali guru mengajak anak-anak untuk merujuk pada teks itu. Anak-anak, pada teks yang sudah kita pelajari tadi, bahasa Indonesia, kita menemukan kata kotak pada kalimat ketiga pada struktur pemecahan masalah, yaitu sesudah meja bergeser, Aminah menemukan kotak bekas mainannya. Anak-anak, kotak merupakan bagian dari bangunan, salah satu bentuk bangunan datar. Nah, baru berdasarkan ini guru masuk ke kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan bangunan-bangunan yang dikenal di dalam materi matematika. Jadi teks ini, pembelajaran bahasa Indonesia ini akan dijadikan sebagai sarana tumpuan untuk mensirkulasikan kompetensi dasar bidang ilmu tertentu ke bidang ilmu yang lain pada saat pergantian jam pelajaran. Dan materi tematik terpadu ini sangat relevan di pembelajaran tingkat sekolah dasar. Satu, di samping anak-anak belum mengenal nama mata pelajaran, belum mengenal bidang ilmu, tapi mereka berpikir secara generik. Kedua, dengan cara seperti ini, anak-anak diajar berpikir pada satu sistem, bahwa apa yang ada di dunia ini sebenarnya berasal dari sebuah asal yang sama.
sehingga semua bidang ilmu yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi dasar ini dapat dikaitkan dengan teks yang menjadi basis pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kiranya buku SD yang tematik terpadu, yang hanya terpadu dari segi penjelidannya, bukan dari segi substansinya, dapat kita mulai tata ulang sehingga benar-benar menjadi materi yang tematik terpadu dengan memfungsikan materi bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan pada pembelajaran Indonesia berbasis teks ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.